Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang apologet Kristen di video berikut sangat cerdas membuat Juma kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan seputar iman daripada Juma. Nah, saudaraku dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Jadi kan kesepakatannya kita di TikTok kan Kak Zuma harus lampirin data, nanti share screen nggak lampirin data? Anda tinggal baca di People. No. Saya tidak suka dengan diskusi yang seperti itu. Lebih baik kamu bawa data kamu. Kalau dengan cara seperti itu saya tidak suka. Tidak akademis. Ada teman-teman Muslim yang bisa share screen Nanti di sini. ada nanti. Bang Ali itu lebih baik. untuk share screen ya. Ya, artinya Jadi, teman-teman kita ini tidak percaya Bible-nya. Mereka harus Bukan, Bible. saya tidak perlu untuk kamu disclaimer seperti itu. Saya perlunya adalah secara Ketika saya berkata fair, 1 gitu. Yohanes 1 ayat 1 nomor 1 kamu nggak percaya gitu. Aku nggak peduli dengan omongan kamu Kak Zuma. Oh, Aku peduli adalah dari aturan awal yang dibuat kita- untuk menyusahkan dirimu Ya. sendiri. Nggak apa-apa. Nanti aku bantu screen. Ya, Bang Juma. jadi gini Pak, bukannya saya apa, jadi biar lebih apple to apple toh, ketika saya bawa data, beliau juga bawa data. Jadi enak ditonton. Kalau cuma saya doang bawa data dan beliau tidak, saya rasa itu tidak apple to apple gitu loh. Saya tidak ingin membuat martabat atau harga dirinya Pak Zuma jatuh gitu loh, karena hanya saya sendiri yang bawa data gitu Pak. Justru saya ditertawakan umat Muslim kalau saya nggak hafal Bible. Kupikir nggak Saya hafal jadi Al-Quran, Pak. apologet tapi nggak hafal, itu lucu menurut teman-teman Muslim gitu. Kalau hafal Harus Al-Qurannya, diplototin dulu, dibuka dulu, baru aku baca. kalau Teman-teman Al-Qurannya Muslim dibaca tertawakan nggak apa-apa. saya nanti gitu loh. Oh alah pantes, Iya, nggak apa-apa lah. Sudah Saya bahasa maklum, Indonesia Pak. nggak hafal pula kan konyol. Iya saya maklum. Oke, kita mulai. Lanjut. Gimana? Iya, Ya. silakan. Siap ya. Oke, selamat malam, selamat datang Bang Zuma dan rekan-rekan Muslim yang hadir. Recordnya belum nih? Lain. Mana recordnya? Ini udah ada pada yang live nih, MDM live, M3. M3 live, MDM live, Alif channel live. Ya. Recording in progress. Oke, selamat malam. Assalamualaikum dan rekan-rekan Muslim. Assalamualaikum. Ya, malam ini kita mau berdiskusi lintas agama ya. Ya, antara narasumber Muslim, Bang Zuma dan Sis Minayong mewakili kekristenan. Nah, aduh, ini Pak Abdul bocor suaranya ya. Jadi ini berasal dari TikTok di komal saya juga tadi bahwa Minayong akan menelanjangi Quran ya. Bahwa kenapa dongeng-dongeng legenda Yahudi itu terdapat di kitab suci Al-Quran. Kan begitu ya Minayong ya? Apa saya Lebih salah? lebih tepatnya kita membahas tentang kekristenan yang dimana bidat-bidat aliran sesat yang diambil oleh Al-Quran sendiri, gitu Pak. Oke. Jadi begitu ya Bang Zuma. Jadi temanya udah disepakati. Iya. Saya ikut aja, apapun dibahas saya ikuti iramanya. Silakan. Oke. Kita pakai durasi yang 5 menit aja, mulai dari opening statementnya Minayong 5 menit. Silakan. Ya ini Minayong, timernya udah jalan belum? berapa menit? Belum ya? Belum. Timer. Belum ada ya? Oke, tolong di share screen dong Mas. Belum ada Bro. timer. Kita dari ya. Nanti itu timer secara manual aja ya. Nah, aku sportif ke orangnya. Ya. Oke. Oke. Dimulai di saat saya berbicara ya, Tok ya. Tapi sebelum itu saya mau berdoa dulu, boleh nggak, Tok? Dan teman-teman Muslim. Sebentar saja. Boleh. Untuk kita semua di Iya, sini. silakan. Baik. Oke. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Allah pada malam hari ini, kami hadir semua di sini ingin membahas mengenai Engkau melalui ajaran-ajaran dan hikmat-hikmat yang pernah Engkau berikan pada kami. Allah yang Maha Rahim, limpahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami, terhadap saya terutama dan terhadap Kak Zuma, agar apa yang kami sampaikan sesuai dengan kemauan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan seperti Engkau yang telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada para pendahulu kami, nabi-nabi kami seperti Nabi Musa dan yang lainnya, dan di perjanjian baru seperti para rasul dan para murid dalam menulis mengenai Engkau yang maha mulia, mengenai Engkau yang maha misterius bagi manusia yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu kepada kami mengalir pada malam hari ini agar kami dapat mampu menyenangkan hati-Mu. Kami doakan ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami deraskan permohonan ini kepada Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.
Amin. Oke, teman-teman, saya mulai ya. Waktu dimulai. Ajaran-ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan tetapi dikutip kembali oleh Al-Quran. Ini pembahasan yang menurut saya sangat bagus sekali teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengatakan kekristenan itu sesat. Semuanya sesat, apa pemahaman kalian juga sesat karena tidak sesuai dengan Allah. Oke, mari kita lihat apakah sesuai dengan Allah atau sebenarnya sudah pernah dibahas oleh kekristenan sendiri. Pertama, sekte sesat triteisme dan koloidarianisme. Next. Dalam surah Al-Maidah ayat 73 sama surah 55 ayat 119, Quran sebenarnya bermaksud untuk mengkritik kekristenan. Padahal justru sekte sesat triteisme dan bidah koloidarianisme yang harusnya dikritik oleh mereka. Di mana kalian bisa baca sendiri di terjemahannya ya, karena saya umat terjemahan dan nggak mungkin saya bawa bahasa Arab karena nanti akan dimarahin. Sebab orang yang belajar bahasa Arab juga pasti harus belajar terjemahan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Itu yang dikatakan. Lalu, apakah ini sesuai dengan kekristenan? Jelas, kritik ini salah alamat dan minus nilai sejarah ya. Karena kita tidak pernah menuhankan Maria. Nah, apa sih koloidarianisme? Koloidarianisme ini merupakan ajaran yang berkeyakinan bahwa Tritunggal sendiri terdiri atas Allah Bapa, Allah Putra, Sang Putra, serta Maria, dan bahwa Sang Putra hasil perkawinan Allah Bapa dan Maria. Jelas banget kan teman-teman? Teman-teman muslim pasti tahu. Komentar ini bagaimana? Ini sering kalian melontarkan bukan? Sayangnya ajaran ini ditolak kekristenan, itu ditulis oleh Bapak Gereja kita, Epifanius, dalam risalahnya di Panarion 79 ayat 1-4. Sekarang tubuh Bunda Maria memang adalah suci, tetapi itu bukanlah Allah ya teman-teman ya. Jadi Bunda Maria bukanlah Allah. Next, oke. Blunder sekali kalau mengatakan Quran itu benar gitu. Karena mengutip ajaran sesat Kristen, lalu menganggap itu adalah ajaran Kristen. No, sama sekali teman-teman. Karena itu adalah pemahaman yang bukan dari kekristenan sendiri dan bukan diajarkan oleh Kristus, yang dilanjutkan oleh para rasul, dari para rasul kemudian oleh bapak-bapak gereja ya, murid-murid mereka. Oke, next ya. Next, selanjutnya sekte sesat Sabellianisme. Dalam surah Al-Maidah ayat 17-18, Quran bermaksud mengkritik kekristenan kembali. Tapi justru sekte sesat Sabellianisme lah yang dikritik. Teman-teman bisa baca sendiri di dalam Al-Quran kalian sendiri ya. Tidak mungkin saya mengajarkannya karena saya bukan pengajar bahasa Arab. Untuk for your information, Sabellian itu merupakan ajaran sesat dengan keyakinan bahwa Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 karakterisasi dari satu Allah, alih-alih 3 pribadi yang berlainan dalam suatu keilahian. Ini jelas sekali, kalian tahu pasti, ini opini siapa teman-teman? Ya pasti dari iman kalian sendiri ya. Ya kan teman-teman muslim? Next. Ya, seperti perulangan yang sangat blunder. Quran mengutip ajaran sesat Kristen, lalu menganggap itu adalah ajaran Kristen. Wow, kenapa ya Quran mengambil semua yang telah menjadi sampah, yang telah dikutuk oleh gereja? Kita tidak tahu, nanti kita akan serahkan pada pemilik kitabnya ya. Logika sederhana, sebuah klaim teologi yang minus history itu sama dengan fiksi. Oke, next. Ajaran sesat Serintus, adopsianisme, dan nestorianisme. Dalam surah Maryam 88-93, Quran bermaksud mengkritik kekristenan kembali, tetapi justru salah. Ajaran sesat Serintus, adopsianisme, nestorianisme yang harusnya dikritik. Teman-teman bisa buka sendiri ya, kitab kalian. Next. Ya, adopsianisme itu adalah ajaran sesat yang keyakinan bahwa Yesus terlahir sebagai manusia biasa, teman-teman. Kalau bukan lagi, siapa yang memiliki iman seperti itu? Ini kalau saya bawa semuanya sangat banyak teman-teman. Lalu yang adopsianisme dan bawahnya Pak. Nah ya. Next. Arianisme ada beragam bentuk penyangkalan terhadap keilahian Yesus. Tetapi semuanya mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Bapa. Siapa lagi kalau bukan kalian sendiri yang beropini demikian bukan? Bahkan itu kalian imani. Dan psilantropis merupakan keyakinan bahwa Yesus manusia belaka. Tidak baik Allah itu menjadi ilah atau Tuhan. Oke, terima kasih. Waktu habis, sis. Ya, silakan bro, sampai 21.25, silakan. Sebelum Bang Kaisar, apa nggak bisa ditampilkan ini ya, timernya ya? Betul. Biasanya kan kita ini, debat itu timernya nampak gitu. Iya. Tolip, lo aja, resen bro, tolong bro, tolip. Yang toilet, Timer, resen. Monitor gak nih? Tolip. Ya doa aja dulu, tadi kita udah doa. Ya. Berdoa aja dulu bro, sebelum sambil nunggu. Bang Alif ada timer Bang Alif. Baik. Gak bisa buka kamera ya, Pamer bikin doa, tadi kan Kristen bikin doa, Ustadz Alif bikin doa lah.
biar Iya, imbang, iya. biar imbang. Dikasih co-host. Kang Tolet dikasih co-host. Ustaz Talib, silakan atau Itu sudah. Gema? Ya. Mana? Kang Tolet. Oh iya. Si Tolib. Nggak bisa buka kamera. Oh, Nggak bisa buka kamera. Maksudnya doa. di ini ya pelaporan. Udah coba buka. Sekarang buka Tolib. Kameranya coba. Udah tuh tinggal disenterin aja. Udah ya. Oke, kami persilakan bagi pihak muslim untuk sebelum Bang Juma berbicara, kita kasih waktu untuk doa dulu karena tadi kan doa Kristen udah biar imbang lah. Ya Ustadz Alif atau siapa yang mimpin nih? Ustadz Budi, Gema. Mungkin langsung sama Guru Unda. Saya Silakan aja deh. Bang Ali, Bacakan aja silakan surah Bang ini. Ali. Oke. Doa. Baik ya, mungkin singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adami sultanik Allahumma ighfir lana dunubana wal ihwanina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hayya minal amat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil musyrikin wangsurna ala qaumil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu aja. Amin. Terima kasih. Ya, silakan Bro Juma. Waktu dimulai dari Bro berbicara. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Waalaikumsalam taala. warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini berisik Salam di sini, dan makanya saya taslim tutup. kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada sahabat-sahabat yang ada di sini. Terima kasih karena telah menyiapkan ruang ya. Yang pertama tadi membahas tentang surah Al-Maidah. Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dikatakan ini salah katanya. Tapi pada konsep di dalam agama Kristen yang ada hari ini, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% ilahi. Dan itu diajarkan dari sejak dahulu sampai hari ini. Ya. Pada tahun 431, tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di Konsili Efesus, mengesahkan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Itu harus dipahami itu. Jadi, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultan linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada Allah? Jadi memang dari sejak dulu Maria itu menduduki posisi tinggi. Kalau hari ini Kristen yang ada di Indonesia tidak mengimani itu karena datang belakangan. Ya, kita perlu tahu bahwa Konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi itu menggeser posisi Bunda Maria. Digantikan oleh siapa? Diganti oleh Roh Kudus. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Kalau hari ini kemudian kita tanya kepada teman-teman Kristen, apakah Yesus itu kemudian hari ini adalah bidat menurut ajaran Yesus itu sendiri? Saya katakan ya. Tadi di awal teman-teman kita siapa tuh Mbak Mina membawa pernyataan Allah yang Maha Rahim. Itu di mana diambil kata-kata kayak begitu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Allah yang Maha Rahim. Bukti Anda bidat. Ya. Yesus juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Ibunya juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Muncul Kristen sekarang menyebut nama Yesus. Anda bidat. Yesus itu disebut Yesua di dalam pengajarannya. Yesus kemudian ibadahnya di mana? Bait suci. Tempat orang-orang berkumpulnya, orang-orang yang sebelum masuk ke rumah ibadah itu bersunat, mandi, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan alas kaki, masuk di dalam, tidak ada kursi, tidak ada meja, mereka berdiri dan sujud menyembah kepada Tuhan. Yang Anda lakukan hari ini, pernah diperhatikan Yesus? Tidak. Jadi nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Yang Anda gali Al-Quranul Karim, Al-Maidah ayat 119, kemudian Ali Imran 73, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Anda. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak ada yang salah. Semua itu kebenaran. Nah, kalau berbicara mengenai ajaran bidat, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia.
Tapi itu yang Anda imani sekarang. Tidak. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan kelompok pengikutnya itu adalah Kristen, Katolik, Protestan. Ya. Tapi Anda menamakan golongan Anda itu sekarang sebagai golongan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itu bidat. Yesus menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kesaksian Yesus terhadap dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian Kristen. Kesaksian Yohanes saja kalah. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Yesus utusan Bapa. Ending dari pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel, utusan Bapa. Bukan bukan Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Tapi Anda imani Yesus itu sekarang sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Itu bidat. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, giliran Sis Minayong untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. 5 menit. Silakan, Minayong. Oke. Share screen, Pak, Mas Bro. Saya berbicara ketika waktu dijalankan ya. Oke, kita kembali lagi di slide yang pertama ya teman-teman. Sepertinya Pak Zuma ini tidak menyimak dari awal ya, bahwa ajaran itu sebenarnya bukan diajarkan oleh Yesus sendiri, pemahaman-pemahaman sesat-sesat seperti itu. Makanya kenapa dikutuk oleh kekristenan sendiri, oleh para murid-murid Rasul, yang pasti jelas, mungkin Muslim juga mengenal yang namanya mata rantai, ya kan? Tidak mungkin mereka tidak mengenal mata rantai, tetapi kekristenan lebih dulu mengenal mata rantai. Ini di mana Yesus sendiri mengajarkan, kemudian diteruskan oleh para Rasul, kemudian diteruskan oleh murid-murid para Rasul, dan berlangsung sampai sekarang. Lalu buat apa sih pemahaman-pemahaman itu disesatkan atau dikutuk oleh kekristenan, Mina? Tentu karena tidak sesuai dengan ajarannya. Itu adalah logik yang sangat simpel sekali ya Pak Zuma. Ayo next dulu Pak Mas Bro, untuk di depan kita bahas tadi yang dia udah sempat singgung lagi dan saya harus singgung lagi ya, ternyata saya menjelaskan kembali. Ya pertama lagi Pak, pertama. Yang slide pertama. Ya slide pertama. Ya, sekte-sekte yang Kanda sebutkan tadi, yang kamu jelaskan, wah ternyata di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada kesalahan, karena itu Al-Quran yang telah mengatakan. Tetapi ternyata teman-teman, untuk kalian tahu bahwa sekte itu atau ajaran-ajaran itu telah dikutuk oleh gereja, tahu arti dikutuk? Berarti itu sesuatu yang tidak layak, yang tidak bisa dimaafkan. Dengan kata-kata kotornya, kosarnya itu adalah sampah. Ya, kita lihat next, Triteisme yang menyatakan bahwa Allah itu adalah 3. Kemudian Koliniarisme, next Pak, Koliniarisme yang menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Allah. Yang seperti kamu bilang tadi, saya menyembah atau menuhankan Maria dan segala macam yang ada yang kalian tuduhkan pada kita itu sudah lebih dulu kita kutuk Pak. Next lagi. Ya, yang dikatakan Bunda Allah itu bukan berarti dia adalah Allah, melainkan adalah perantara yang menyatakan bahwa firman dinyatakan melalui Bunda Maria, melalui apa? Inkarnasi yang harus lahir dari manusia. Nah, kemudian sekte-sekte ini berkembang dari orang-orang yang bisa dikatakan bukan orang Yahudi, non-Yahudi sendiri, dan bahkan Arab. Ini berkembang di daerah Jazirah Arab. Teman-teman tahu? Di daerah Jazirah Arab, kekristenan Gnostik Arab itu tidak mengenal bahwa kitab suci itu merupakan kitab suci, merupakan hanya kitab biasa, yang mungkin kalian juga tidak akan terima bahwa kitab suci dikatakan hanya kitab biasa. Nah, pertanyaannya kepada Pak Zuma, ini sangat familiar mungkin ya, yang katanya Al-Quran itu adalah maha sempurna, menyempurnakan yang sempurna menyempurnakan yang lain. Pertanyaannya begini Pak, dari mana yang disempurnakan kalau yang di dalam Al-Quran sendiri itu mengambil habis dari bidat-bidat, aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan. Ingat, kekristenan itu menurut kalian adalah pagan. Tetapi kenapa hal-hal yang pagan yang telah dikutuk oleh pagan loh, sekelas pagan itu diambil oleh Al-Quran? Pertanyaan sangat simpel, saya rasa kamu bisa menjawab Pak. Jawab saja lewat dari imanmu. Saya mempercaya menganut Quran. Surah Ibrahim 52 mengatakan sejelas-jelasnya dan pemahaman mengenai manusia ada di situ. Kemudian Yunus 1:1 mengatakan bahwa sedetail-detailnya Al-Quran. Saya harap Bapak bisa menjelaskan dari iman Bapak ya. Saya harap sekali Pak. Terima kasih. Masih ada 1 menit. Udah? Ya, saya harap nanti dijelaskan dan saya ulang lagi teman-teman bahwa ajaran sesat ini bukan dari kekristenan yang benar. Makanya kenapa dikutuk? Kalau misalkan tidak dikutuk berarti kekristenan sendiri mengadopsi. Melainkan ini tidak sesuai dengan ajaran mata rantai para rasul. Seperti misalnya antropisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa.
dan tidak baik Allah itu menjadi manusia. Itu mirip sekali dengan kalian. Bahkan apostasis itu merupakan aliran sesat yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Itu sama seperti kalian memahami bahwa neraka itu tidak kekal ya. Bahkan Basilides yang kalian imani bahwa Isa itu diserupakan, ternyata mengambil mencatut habis dari Basilides. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Pak. Kenapa Quran mengambil habis? Apa ajaran-ajaran yang telah dianatema atau dikutuk oleh kekristenan? Terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan Bro Zuma untuk menjawab dan menanggapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudari bertanya kepada saya, kenapa kemudian Al-Quran itu mengambil habis? Itu pemahaman saudara ya. Nah, kemudian ketika Anda membawa Al-Quran surah Ibrahim ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Haza balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkaru ulul albab. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia. Ini terkait apa? Terkait tentang apa yang terjadi pada masa lampau, masa yang ada pada masa itu, dan masa yang akan datang. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Untuk apa kemudian? Agar mereka diberi peringatan dengannya. Poinnya di mana? Dialah Tuhan yang besar, dan agar orang berakal itu mengambil pelajaran. Jadi poin daripada kesempurnaan Al-Quran penjelasannya terkait tentang Tuhan, ketauhidan, terkait dengan teguran Allah kepada orang-orang terdahulu yang gemar kemudian mengambil tokoh-tokoh dari mereka untuk jadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, kalau hari ini kemudian Anda mengatakan Kristen membidat-bidatkan agama yang diterangkan oleh Al-Quran, justru Anda menguatkan Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah benar. Ajaran yang dibidat-bidatkan Al-Quran yang dikatakan sebagai ajaran kafir atau kufur itu tidak salah. Karena Kristen pun mengiyakan. Masalahnya sekarang yang dibidatkan itu tidak jauh beda dengan yang membidatkan. Antara Kristen yang membidat-bidatkan Kristen yang lain itu nggak jauh beda. Apa bedanya coba kira-kira? Sama-sama bukan ajaran dari Yesus. Yesus mengajarkan apa? Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Bapa. Apa fungsi ketaatan itu? Mengasihi. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menurut ajaran para nabi yang diajarkan pula oleh Yesus, mentaati segala perintah-perintahnya. Di mana termaktub perintah Tuhan? Hukum Taurat. Apakah Kristen masih menjalankan hukum Taurat? Tidak. Apakah mereka bidat? Ya, pasti bidat. Jangan engkau makan babi. Kristen gimana? Makan. Bidat. Jadi kalau Anda mau berbicara menyalah-nyalahkan Al-Quran, justru yang Anda terangkan ini membenarkan isi Quran. Kristen muncul kemudian juga kena. Laqad kafara alladziina qalu, mengatakan 1 dari 3. Makanya ada konsep Trinitas. Trinitas itu asalnya dari mana? Dari Kristen. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Tidak. Menyebut nama Kristen aja kagak. Jadi ketika Anda berbicara mengenai bidat, mohon maaf kata ini. Mohon maaf sekali lagi nih. Anda lah yang ada di sana. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 10 nomor 27. 27 nomor 28. Nomor 27. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang apakah Anda mengikuti Yesus ibadah hari Sabat? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus menyembah hanya kepada Allah? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus taat kepada hukum Taurat? Tidak. Apakah Anda menyembah pribadi satu Tuhan dan tidak pernah bersekutu menjadi makhluk? Tidak. Yesus apakah merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, Markus, dan semua yang Anda rasulkan? Tidak. Kalau tidak berarti Anda ajaran baru, bidat berarti. Jadi Anda membidatkan Kristen lain, sementara Anda bermandikan sesuatu yang bidat. Sekarang kalau Anda berbicara Islam, dari poin mananya Anda mau mengatakan Islam itu bidat? Sementara kami tidak mengaku pengikut Yesus. Kami bukan pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut ketika yang diikuti takbir Allahu Akbar, makmum wajib hukumnya Allahu Akbar. Ketika Yesus mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Tuhan hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Ketika Yesus mengatakan aku utusan, pengikutnya wajib hukumnya, gak boleh menambahi, gak boleh mengurangi. Kapan mengurangi dan menambahi, maka dia jatuh kepada posisi bidat. Bidat tempatnya di neraka. Apakah Yesus pernah mengusir orang-orang bidat yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut? Yes, baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang diusir di sana? Penyahlah kau semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Pelaku bidat. Coba Anda ngaca. Silakan. Waktu habis. Ya, silakan Minayong untuk menanggapinya. 5 menit. Oke. Waktu berjalan ketika saya berbicara ya. Sebenarnya saya sangat semangat sekali lihat Pak Zuma ini berbicara terus-menerus, tapi tidak ada poin untuk bisa saya mendapatkan jawaban yang pasti dari iman dia mengenai
kenapa Al-Quran mengambil penuh apa yang telah dikutuk oleh kekristenan? Ingat seperti saya katakan tadi, kekristenan itu merupakan ajaran sesat menurut kalian, bukan? Oke. Kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi seberapa sesatnya ajaran yang ini yang dikutip oleh Al-Quran sendiri dan diimani oleh teman-teman muslim. Golongan Makedonius ini adalah iman kalian sendiri, yaitu golongan Primur Matonaki, pelawan Roh Kudus sendiri. Meskipun mengetahui kalian Yesus Kristus, kita anggap saja kalian tidak mengakui Yesus Kristus sebagai keilahian, tetapi kalian mengatakan Roh Kudus itu sendiri adalah ciptaan. Yang sama seperti kalian katakan Jibril adalah Roh Kudus. Sama seperti ini. Ini adalah bidat yang telah dikutuk pada abad keempat. Pertanyaan ini pasti akan sangat banyak lagi ya teman-teman. Kenapa? Lebih dulu pengetahuan iman sesat ini ketimbang Al-Quran datang dan pemahaman iman kalian datang. Hal yang sangat mengejutkan bukan? Tentu saja belum pernah dibahas. Dan teman-teman muslim kebanyakan terlalu memfokuskan apa yang selalu dikatakan oleh Pak Zuma hanya khotbah. Kemudian, semi-pelagianisme setelah Agustinus membantah ajaran Pelagius, ini adalah iman kalian sendiri juga yang kalian ambil pada abad kelima, di mana manusia dapat menjangkau Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Jadi kalau bagi kami kekristenan, kami tidak lagi syok dengan mengenai ini karena ini telah dibahas di setiap konsili. Pemahaman-pemahaman ini berakar pada di luar dari gereja sendiri, di luar dari para murid, di luar dari keapostolikan dan para rasul. Dan seperti kamu bilang tadi, saya sudah menjelaskan dari awal pada saat opening statement bahwa kami mengenal sanad. Kalian juga pasti tahu sanad, mata rantai, ya kan? Nah, kalau saya kulik-kulik lagi teman-teman, ini menjadi pukulan telak kepada Pak Zuma. Di mana dia di dalam Islam sendiri tidak mengenal mata rantai yang begitu dekat. Karena tahun dari mata rantainya sendiri sangat jauh, berkisar ratusan tahun. Bahkan hadisnya aja baru dilakukan itu sudah ribuan sebelum Al-Quran. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan buat kalian sendiri ya. Next, seperti yang saya sudah katakan tadi, filantropisme yang menyatakan manusia, Yesus itu hanya manusia biasa dan tidak memiliki keilahian. Lalu ini yang paling urgensi juga, apokastasi itu pada tahun 553 telah dibidatkan atau telah dianatema oleh gereja, dikutuk ya oleh kekristenan sendiri. Pertanyaan yang sama Pak Zuma, saya belum bisa dapat intinya dari kamu jawab. Kenapa Al-Quran mengambil ajaran-ajaran sesat? Saya pikir Allah adalah maha mengetahui ya. Seharusnya yang maha mengetahui itu pasti tahu, oh ini adalah ajaran yang telah dibidatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri. Karena itu bukan berasal dari para rasul yang mengajarkan. Kamu cerdas mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu, betul. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa neraka itu adalah tidak kekal. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa apa? Roh Kudus itu diciptakan Pak Zuma. Itu adalah pemahaman pribadi dari orang-orang Arab. Seperti saya katakan tadi, pengulangan bahwa orang-orang Arab menyatakan, ya, orang-orang Arab ya, Kristen Arab Gnostik menyatakan bahwa kitab suci itu bukanlah kitab suci, hanya melainkan kitab biasa. Seharusnya Allah yang Maha tahu, Dia pasti akan tahu dan tidak akan memasukkan itu ke dalam iman kalian. Pertanyaan saya masih tetap sama, tetapi saya berikan pertanyaan berikutnya lagi. Kemana kemahatauan Allah ketika Dia tahu itu adalah yang telah disesatkan atau dikutuk oleh manusia? Apakah Allah tidak maha tahu? Seharusnya Dia maha tahu. Itu pertanyaan ya. Kamu harus bisa menjawab mengenai seperti yang saya bilang tadi. Saya penganut bahwa Al-Quran itu teliti dan disusun dengan rapi, penjelasan dan sejelas-jelasnya. Saya tidak melihat kamu membuka data kamu seperti yang saya katakan di TikTok. Kamu harus membawa data kamu, tetapi kamu tidak membawa data, hanya berbicara saja, saya juga bisa. Tapi saya membawa data karena saya tahu saya ada orang akademis. Saya belajar, saya punya ilmu. Oke Pak Zuma, saya mohon kamu harus bisa apple to apple. Silakan Pak Zuma, dijelaskan. Terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan Kau Zuma 5 menit. Oke, baik. Terima kasih ya. Pertama, ketika saudara kemudian mengatakan tentang Roh Kudus, ini menggelikan nih. Saya sudah bertahun-tahun bersama dengan orang Kristen berdebat. Mereka tidak pernah memberikan data akurat Roh Kudus itu siapa menurut Bibelnya yang original teksnya bahasa Yunani, bahkan yang bahasa Ibrani sekalipun, selain daripada ngambil dari Al-Quran. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tersinggung dengan perkataan itu, silakan jadwalkan kita debat tentang Roh Kudus. Kalau di Al-Quran itu jelas, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Al-Baqarah ayat 97. Jibril itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Di mana diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi yang menurunkan Al-Qur'an bernama Jibril itu disebut Roh Kudus. Sementara Anda kenapa dikatakan bidat oleh Islam, oleh Al-Qur'an? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara di kitab Anda sendiri, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Jadi Al-Quran membidatkan Anda, Yesus juga membidatkan Anda. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 19 nomor 13. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kok ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini sosok yang datang setelah Yesus itu Roh Kudus, roh kebenaran yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan yang benar, baca Mazmur 33 nomor 9, ketika dia mau seenak dewe, ngomong aja, jadi A, jadi BB. Itu yang dikatakan Tuhan. Loh, ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dianggap Tuhan. Berarti siapa yang bidat? Anda menuhankan sosok yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bidat. Lalu kemudian, di dalam kitab saudara, terkait dengan Al-Quranul Karim, jelas sekali dikatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini perintah. Apa tujuannya Roh Kudus itu datang kepada Rasulullah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Untuk menjelaskan pembimbingan terhadap seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Itu tujuan Roh Kudus datang. Makanya umat Islam itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena umat Islam hidupnya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu adalah perintah yang didatangkan oleh Roh Kudus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda boleh baca di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dijawab oleh Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi rohku ada di atasnya. Itulah Roh Kudus yang kemudian datang kepada Rasulullah untuk kemudian mengajarkan Rasulullah membimbing seluruh umat manusia. Nah, kenapa Anda bidat? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu adalah Jibril. Apa buktinya Bang Suma? Baca Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Loh, Roh Kudus ini memang siapa Bang Suma? Baca Lukas 1 nomor 20 nomor 27. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ternyata Roh Kudus yang datang kepada Maria itu adalah Jibril. Al-Quran dan kitab Anda mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Ini data. Tapi Kristen yang membidatkan Kristen lain justru menyembah Jibril yang mereka sebut Roh Kudus. Menyembah Roh Kudus yang adalah Jibril. Ayo, masih mau ngeles kalau kalian itu bidat? Kitab Anda sendiri yang mengatakan yang datang kepada Maria namanya Jibril. Dia digelari apa? Roh Kudus. Al-Quran pun demikian. Yang datang kepada Rasulullah Jibril. Digelari apa? Roh Kudus. Loh, kok dituhankan pieto mbak? Sadari, Anda bidat. Lanjut. Oke, waktu habis. Silakan Sis Minayung. 5 menit. Ya. Oke. Di slide Pak Zuba begitu semangat sampai dia blunder sendiri ya teman-teman. Saya tuh sangat apresiasi dengan cara narasinya Pak Zuma. Dia mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kekristenan dari mula-mula sampai sekarang. Bahkan tidak pernah diajarkan oleh gereja. Bahkan kalau kalian mendengar di khotbah-khotbah pendeta, misa-misa, bahkan kalau kalian melihat dari dokumen-dokumen ASI gereja utama, secara primer di Vatikan.va tidak pernah dikatakan Jibril adalah Roh Kudus. Alright? Oke, kita lihat bahwa di Makedonius ini, Roh Kudus merupakan ciptaan. Menurut Makedonius sama seperti kalian mengatakan adalah ciptaan, melainkan berbeda dengan kita kekristenan mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yang dimana itu diterangkan oleh muridnya ketika dijelaskan oleh Rasul Paulus pada suratnya di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bukan hanya itu saja teman-teman, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Tetapi anak manusia bisa dikatakan, tetapi Roh Kudus tidak bisa dihujat teman-teman. Roh Kudus itu sangat kudus sekali. Seperti juga dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, di mana dikatakan ini percakapan antara Petrus dengan seorang pembeli tanah ya, penjual tanah. Apa katanya di ayat terakhir, di ayat 4? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Jelas pasti. Jadi Roh Kudus itu bukanlah ciptaan. Pak Zuma, kalaupun kamu mengimani itu adalah ciptaan, berarti saya pertanyakan kenapa kamu mengimani ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri di tahun 552. Pak Zuma. Itu dibawakan oleh siapa? Bisa tahu sendiri ya, orang Arab lagi. Yang dimana Uskup Konstantinopel yang telah menganatemanya. Jadi pertanyaan balik lagi sama kamu Pak Zuma, kamu mengimani kenapa harus dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri? Saya pikir Allah yang Maha Tahu, Dia pasti akan memberikan sesuatu yang baru dan bukan yang sudah dibahas oleh manusia sejak sebelumnya Pak Zuma.
Ini boleh harus segelintir loh Pak Juma, belum semua saya buka. Dan paling jelas seperti saya katakan tadi, bahwa ajaran sesat itu adalah sampah. Kenapa kalian mengambil sampah yang telah dibuang oleh kekristenan sendiri? Kalian bisa mencari sendiri ya. Jangan banyak banget ngomong Pak Zuma, saya dari tadi melihat kamu tidak pernah membawa data. Teman-teman kamu juga sangat pintar sekali. Saya bawa PowerPoint ini biar saya ada data, biar kalian baca, kalian googling teman-teman. Golongan Makedonius, golongan Pelagianisme, kalian googling sendiri, banyak kok pertebaran. Di Vatikan.va, New Advent dari Ensiklopedia Katolik, dan juga dari kekristenan sendiri. Nah, pertanyaan lanjutannya, next, Mas Bro. Halo Mas Bro, next. Ya, yang selanjutnya adalah apostatasi, yang dimana kalian menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Ini adalah pemahaman yang telah dianatema tahun 553. Lalu kenapa lagi nih teman-teman? Why harus dari ajaran sesat, aliran sesat? Ini pertanyaan yang sangat berulang-ulang kali saya lontarkan, tetapi tidak bisa dijawab secara pasti dari Al-Quran. Dan bahkan dari Pak Zuma sendiri dia tidak bisa menjelaskan why harus dari ajaran sesat yang telah disesatkan oleh manusia. Ya menurut kalian ya, kekristenan itu adalah hanya manusia biasa yang menggunakan manusia ya, begitulah gosip-gosip kalian kan. Dan kenapa Allah yang Maha Tahu dia tidak bisa memberikan wahyu yang lain, yang baru, yang mungkin lebih benar dari itu? Itu pertanyaan yang belum dijawab dari tadi Pak, sampai saat ini. Dan saya mohon dengan sangat lagi bahwa datanya Pak jangan hanya keluar-keluar saja, saya bisa kok. Itu ya. Nah, next lagi, logik jika ajaran sesat justru menjadi bagian iman muslim, lalu bagaimana keselamatan dalam iman Islam terjamin? Keselamatan tidak terjamin sepertinya Pak ya. Coba kamu jawab. Bagaimana bisa terjamin keselamatan jika iman kalian ternyata diadopsi atau mengadopsi, bahkan mengambil seluruhnya dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sudah sejak lama berabad-abad, yang kalian baru hanya datang di abad ke-6. Begitu ya Pak? Jangan lupa, 2 pertanyaan saya sebelumnya belum terjawab sampai sekarang, dan ini pertanyaan berikutnya lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan Bro Zuma untuk menjawab pertanyaan. Baik. Jadi ketika Anda menuduh neraka itu tidak kekal, Anda salah. Neraka itu kekal. Ya. Neraka itu pasti kekal adanya. Makanya dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Ayat lain menerangkan As-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimina fi azabin jahannam khalidun. Kekal itu. Neraka itu kekal. Tetapi Anda kemudian mengatakan orang yang masuk ke neraka kekal di dalamnya. Kalau di Islam tidak. Kalau di Islam itu berkesesuaian dengan ajarannya Yesus. Orang diupah berdasarkan perbuatan. Orang diupah berdasarkan amal. Perbanyaklah harta surga. Harta surga itu perbuatan baik. Ketika Yesus ditanya, seperti apakah kami bisa memperoleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Sudah ya Rabi, ya guru. Apa yang dikatakan? Datanglah kepadaku, juallah semua hartamu. Berarti amal, sedekah, infak. Lalu kemudian bagaimana dengan neraka? Diupah berdasarkan perbuatan ketika dia hidup. Kalau perbuatannya ada kebaikan dan ada keburukan, ya diupah dulu keburukannya, baru diberi upah kebaikannya. Islam dan ajaran Yesus itu sama. Lah yang kalian itu dari mana ajarannya? Kalian yang bid'ah. Kalau terkait dengan alam nerakanya, neraka itu kekal. Ayatnya banyak, neraka itu kekal. Yang mana yang kekal itu? Orang-orang kafir yang kekal di dalamnya. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya Yesus yang kekal di neraka itu. Lalu kemudian saudara mengatakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus Anda katakan tidak diterangkan di dalam gereja. Emang, tapi di kitab Law diterangkan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang datang kepada Maria. Siapa? Apakah 2 oknum atau 1 oknum? 1 oknum. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Siapa gelarnya? Roh Kudus. Tidak ada 2 oknum antara Jibril dan Roh Kudus. Anda salah persepsi tentang Roh Kudus yang datang setelah Yesus diterangkan. Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan itu Mbak, baca di Yesaya 55 nomor 11. Baca di Mazmur 33 nomor 9. Tuhan itu malah berkehendak. Sementara yang datang kepada manusia setelah Yesus terangkat, yang Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dari oknum lain. Masa dituhankan oknum yang masih menerima firman dari oknum lain? Itu bid'ah namanya. Yang datang Roh Kudus itu adalah utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Di mana diterangkan Yesus itu? Dia minta kepada Bapa. Di kitab Anda sendiri. Yohanes 14 nomor 16. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada manusia penolong lain. Masa iya Yesus minta Tuhan untuk mengirim Tuhan? Logikanya di mana? Sementara Yesus mengatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mbak, kalau satu-satunya berarti cuma satu. Jangan ditambah-tambahin. Kalau kamu tambahin berarti kamu bidat. Jangan cuma membidat-bidatkan Kristen yang lain sementara Anda sendiri berlumurkan ajaran bidat. Ya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel itu namanya Allah. Mereka sebut Bapa, orang Yahudi kenal Hasem, bukan Yesus. Sementara Kristen mengenal Yesus itu sebagai Bapa yang datang mengosongkan diri, dilahirkan oleh manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengimani itu? Mbak ini. Yesus ajarkan nggak? Tidak. Apa namanya itu? Bidat. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa Al-Quran membahas? Yang dibahas Al-Quran itu bukan cuma yang Anda bidatkan, Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran Islam itu tidak bersanad. Wow, keren. Kalian bersanad. Antara Yesus dengan Lukas aja terputus. Yesus dan Lukas, Markus, Paulus itu terputus. Dari mana Lukas itu mendapatkan keilmuan setebal itu? Depolius yang mulia, banyak orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dari mana Lukas terima itu sementara dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus? Mana sanadnya? Kalau Anda mengimani catatan Lukas sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengimaninya, Anda bidat. Demikian. Ya, silakan Miss Esis Minayung. Iya, saya sangat dari tadi saya ketawa loh. Cuma ya, nggak apa-apa lah. Saya tuh sangat apresiasi lagi kembali dengan cara opininya dan narasinya Pak Zuma yang sangat tidak nyambung dari kekristenan sendiri dan bahkan tidak seperti yang diajarkan oleh kekristenan sendiri ya teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia bukan orang Kristen dan dia tidak pernah jatuh atau nyemplung di dalam kekristenan sendiri. Iman kami mengenal yang namanya sanad di mana para rasul sendiri, kalau kekatolikan mengatakan dan ortodoksi yang mengatakan, sanad terutama itu adalah Petrus yang merupakan dia yang diberikan kepercayaan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, terlalu banyak poin kamu, tetapi kamu tidak bisa sederhana untuk menjelaskan iman kamu sendiri, Pak Zuma. Ya, dalam ajaran kekristenan sendiri, apa yang telah disampaikan oleh Pak Zuma, ternyata itu adalah masih tetap sama aliran sesat dari kekristenan sendiri yang telah dikutuk. Dan tetap seperti yang saya katakan, kalau Allah itu Maha tahu, kenapa Al-Quran itu isinya apa yang telah disesatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri pada abad mula-mula. Dan ya, kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ini itu, sedangkan kamu sendiri adalah iman yang baru datangan. Mic-nya termute, Minayung. Halo. Kolip, waktunya dimatikan dulu. Minayung. Ya. Termute tadi, suaranya nggak keluar. Oh, siapa yang silakan lanjut. Oh, oke. Ada. Oke. Sampai mana tadi, Ito? Sampai di mana tadi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Alkitab sendiri, bahkan di dalam nama-nama list malaikat-malaikat orang-orang Yahudi dan kekristenan tidak pernah ada namanya Jibril. Jibril itu hanya ada pada abad ke-6 yang dibawa oleh Islam sendiri. Itu bisa pertanyakan lagi sama iman kalian, kenapa bisa ada nama-nama hal seperti itu yang bahkan tidak diimani oleh Yahudi dan kekristenan. Nah, yang kamu kutip mengenai Jibril atau kami mengenalnya nama Gabriel yang bertemu dengan Maryam, atau saya bilang Maria di dalam kita, Bunda Maria sendiri, dia tidak menjadi Roh Kudus untuk masuk ke dalam perutnya Bunda Maria. Dia hanya mengatakan, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Kristus." Sebab apa? Ketika Maria mendengar perkataan itu, apa kata Bunda Maria? "Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Apa diperkatakan Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya, yang akan di mana dia akan membawa keselamatan itu sendiri melalui kelahiran putranya, Yesus Kristus, yang mana adalah Sang Firman sendiri. Ini kalian tidak mengerti karena kalian adalah iman datangan dan kalian mengimani ajaran sesat, yang dimana pada tahun itu, pada tahun kalian abad ke-6, bahwa penganut Aryan bekerja sama dengan Muslim untuk menggencarkan iman yang baru. Bisa dikatakan ini adalah sebuah komunitas yang baru dan bukan dari iman agama baru ya, melainkan komunitas. Kembali lagi saya katakan untuk kamu, Pak Zuma, bahwa kamu sendiri menyatakan bahwa neraka itu hanya kekalnya kepada orang kafir. Berarti kemahakasihan Allahmu tidak pernah ada. Karena Allahmu telah menetapkan orang kafir dan orang yang tidak kafir. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Di mana Kristus sendiri mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang memberikan apa? Matahari dan hujan kepada orang baik dan orang yang jahat.
Oke? Dan kemudian kamu mengutip mengenai seorang pemuda yang orang kaya, dia ingin ikut mengenai Yesus. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak perlu untuk harta-hartamu, tetapi aku perlu kamu. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Anak muda itu meninggalkan Yesus karena dia sedih, hatinya kepada hartanya. Itu mengenai apa sih, Mina? Itu mengenai kamu yang hanya meminta berkat sama Tuhan, tetapi kamu tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Jadi sedalam itu iman kita, Pak Zuma. Beda dengan iman kamu yang mengambil. Termute lagi tuh Minayung. Ya selalu kepotong nih. Apa nih? Ya, saya ulang lagi kepada kamu, Pak Zuma. Kenapa Al-Quran harus mengambil dari semua ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri, kalau Allah adalah Maha Tahu? Tolong dijawab dengan sangat detail. Saya tidak mungkin harus berulang-ulang kali untuk mengulangnya, Pak. Dan kemudian, kalau misalkan itu adalah aliran sesat semua yang ada di Al-Quran, apakah terjamin keselamatan di Islam? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi Anda membahas tentang ajaran sesat. Al-Quran itu tidak pernah memilah-milah. Al-Quran itu secara menyeluruh menceritakan tentang kalian. Ya, saudari aja yang kemudian memilah-milah. Dari jam 8 kita, jam 3 sore kita janjian mundur ke jam 10 malam. Karena Anda ingin memilah-milah bikin PowerPoint kayak begitu. Al-Quran itu tidak. Al-Quran itu menyeluruh. Siapapun yang menuhankan manusia Yesus, kafir dia. Siapapun itu. Siapapun yang menyekutukan Tuhannya Yesus, kafir dia kedudukannya. Lalu Anda mengatakan tidak adil, tidak maha kasih. Anda salah. Kitab Anda, nabi-nabi yang ada di kitab Anda, seruannya hanya kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu bagaimana dengan bani-bani yang lain? Mana maha keadilannya? Nggak adil dia. Untung ada orang-orang yang muncul kemudian yang memberikan ajaran yang bertentangan dengan itu. Pergilah ke seluruh dunia, padahal Yesus yang mengatakan hanya Bani Israel. Gitu loh. Sehingga Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini untuk semua manusia. Katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan. Tafadhal, please. Yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Sudah tahu Yesus itu manusia, masih dituhankan. Itu orang zalim. Orang zalim itu kayak gitu. Sudah tahu kitabnya tidak ada lagi original teksnya, masih juga diimani firman Tuhan. Sudah tahu penulisnya tidak pernah jumpa Yesus, masih juga diimani sebagai firman Tuhan. Zalim. Maka mereka neraka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan dikit ajaran Anda itu bersanad dari Petrus. Wow, keren. Petrus itu mendapatkan mandat berdasarkan kitab Anda. Wahai Petrus, jangan engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau ada Petrus lain yang mengajar kepada orang-orang yang berkolok, itu namanya Petrus bidat. Sementara kitab Anda di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang menegaskan Petrus murid Yesus yang Simon itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Baca kitab Anda. Galatia 2 nomor 8, catat, kasih tinta merah di bawahnya, checklist supaya Anda paham di situ. Jadi kalau ada murid Yesus yang ke-12 ini keluar mengajar kepada Romawi, Yunani, Antioquia, saya katakan bidat. Karena muridnya, bahkan gurunya mengaku, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Israel. Mana ada seruannya Yesus? Malah seluruh manusia. Mana? Baptis saya malam ini kalau ada seruannya Yesus itu. Nggak ada. Yang diseru hanya Bani Israel, Bani Israel. Kemudian muncul pengajar-pengajar yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 bahwa akan ada muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu yang kemudian membantah semua ajaran Yesus. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Torah. Begitu pengajar-pengajar ini muncul setelah Yesus terangkat, dirubah. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membatalkan hukum Tuhan dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Dan Anda pengikutnya, Anda berkongkol dengan pelaku bidat. Yesus ketika datang, saudariku yang cantik, dia itu bukan ateis, juga bukan Kristen. Dia itu penyembah Tuhan. Berarti dia bertuhan, berarti dia hamba Tuhan. Kok sekarang dituhankan? Hah? Dia mengajak murid-muridnya, dia sering ke tempat yang sepi, berdiri berdoa semalam-malaman, dia menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Lantas kemudian Anda sekarang membidat-bidatkan orang. Itulah yang kena. Apa yang ada dalam kitab Anda, peribahasa yang ada dalam kitab Anda, kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk dari ke mulut Anda nggak lihat. Inilah yang
terjadi? Anda membidatkan. Al-Quran kenapa kau bidat-bidatkan? Bukan, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Siapapun di luar Islam yang mengajarkan ada 3 pribadi Tuhan, dia bidat, tempatnya di neraka. Demikian. Habis. Ya silakan Minayung. Minayung. Aku share screen ya, share screen sendiri biar lebih enak gitu ya. Nanti sebelum Mas Bro saya Iya. buat. Ini nggak ada presentasinya, cuma ngocong aja. Ya udah, sabar. Masa nggak percaya kepada kitab sendiri? Kan Pak, presentasimu mana kawan? saya Ucapkan. tidak sedang mengikuti Makanya kau irama omong kalian. kosong. Makanya omong Oh, kosong. jadi kan? Bible yang tadi saya bacakan itu omong kosong ya? Ya, Permisi Pak. terima kasih Anda mengatakan kita Ya, omong kosong. debatnya Mantap. Bang Zuma dengan Jangan Kak Mina. Tolong jangan diganggu ya. Terima kasih. Ya. Salam. Baik Kristen ataupun Muslim, saya akan tegur. Terima kasih. Iya, Lanjut. kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dulu, dia terlalu banyak banget bawa poin sampai sehingga dia lupa untuk menjawab iman dia sendiri. Saya maklumi karena dia hanya bisa menjelaskan iman orang lain. Walaupun itu hanya tidak sesuai dengan iman orang gitu ya. Iman sendiri dia tidak tahu. Oke, lanjut teman-teman ya. Seperti yang dia katakan bahwa Yesus datang Baik. kepada bangsa Israel. Teman-teman, di videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Apologetik Kristen bersama dengan Juma di video barusan ya. Banyak hal yang boleh mereka bicarakan tentang kekristenan dan tentang Islam, khususnya Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, beberapa pertanyaan apologi Kristen ini disampaikan ke Juma dan sepertinya saudara Juma kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologi Kristen di video tadi ya. Salah satunya ya, apologi Kristen ini mengatakan bahwa kenapa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman kekristenan ya dikutip oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, beliau juga menyampaikan data-data tentang apa yang dia sampaikan dan tentunya kita sudah dengarkan secara bersama dan juga kita sudah dengarkan apa yang menjadi jawaban daripada Juma terhadap pernyataan-pernyataan daripada apologi Kristen ini. Dan sepertinya ya saudara Juma kewalahan menjawab pertanyaan dan pernyataan apologi Kristen ini, dan seperti biasanya dia selalu mengalihkan pembicaraan, membahas kekristenan, membahas Alkitab ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu dari apa yang mereka bicarakan di video tadi, banyak hal yang menjadi poin kita, dalam hal ini menjadi berkat dalam kehidupan kita ya, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita ya, menambah pemahaman kita tentang dua agama atau dua kitab, khususnya Alkitab dan Al-Quran ya, dan ajarannya. Lalu saudara dalam Tuhan, setelah mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, beberapa hal juga Juma sampaikan ke apologi Kristen ini ya, misalnya tentang Yesus bukan Tuhan ya, dan sebenarnya itu sudah sering diulang oleh Juma di dalam ruang debat ketika Juma debat dengan apologi Kristen. Tetapi kita sebagai orang Kristen ya tetap percaya dan mengakui serta mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Alkitab adalah berisi firman Tuhan ya, dan di dalam Alkitab dijelaskan apa yang harus kita imani, apa yang harus kita teladani, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Salah satunya percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari sorga, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, sehingga mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal,
sesuai dengan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kira-kira apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memberkati kita dan yang memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Satu poin yang lebih penting di dalam iman kekristenan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya, katakan amin di kolom komentar dan tekan tombol like sekarang juga. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga berkat daripada Tuhan melimpah bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.